أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, marilah kita selalu memanjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang alhamdulillah sampai pagi hari ini kita masih diberikan kesempatan, masih diberikan kesehatan sehingga kita dapat berkumpul di tempat yang mulia ini di masjid untuk sama-sama menghadiri sholat subuh berjamaah. Semoga langkah-langkah kita, niat-niat kita dari rumah diganjar pahala oleh Allah Subhanahu wa taala dan dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya salawat serta salam semoga selalu tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang mana kita semua mengharap syafaat beliau. Semoga kita semua termasuk salah satu di antara yang mendapatkan syafaat beliau di hari kiamat. Amin ya rabbal alamin. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, insyaallah pada pagi hari ini kita melanjutkan pembahasan kita dan insyaallah kita akan mengambil beberapa hadis di ujung tema terkait dengan thaharah. Thaharah karena jazakallah khair. Ya, ini ada 3 hadis terakhir di bab thaharah. Kita sudah mengambil bab thaharah dari beberapa waktu yang lalu. Insyaallah ini ada 3 hadis, semuanya pendek-pendek. Namun ada beberapa hal yang sangat penting di dalam hadis ini. Hadis yang pertama diriwayatkan oleh Aisyah radhiyallahu anha bahwasanya Rasulullah qalat kuntu aghtasilu ana wa Rasulullah min ina'in wahidin kullana junubun fakana ya'muruni fa'attaziru fayubashiruni wa ana haidun wa kana yukhriju ra'sahu ilayya wa huwa mu'takifun fa'aghsiluhu wa ana haidun muttafaqun alaih. Hadis yang pertama terkait dengan bahwasanya Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam mengatakan, ya ini saksinya atau periwayatnya adalah Aisyah radhiyallahu anha yang mana kita pahami ya beberapa waktu yang lalu bahwasanya Aisyah ini termasuk ahli fikihnya sahabat ya. Kenapa? Karena beliau tahu segala sesuatu atau beberapa hal yang terkait dengan perbuatan Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Dalam hadis ini Aisyah radhiyallahu anha berkata, kuntu aghtasilu ana wa Rasulullah ya. Aku pernah mandi bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min ina'in wahidin. Ya, dari bejana yang sama ya. Kulluna junubun fakana ya'muruni fa'attaziru fayubashiruni wa ana haidun. Ya, kata Aisyah, suatu ketika Rasulullah mandi bersamaku dalam keadaan junub ya, sama-sama junub. Fakana ya'muruni fa'attaziru fayubashiruni wa ana haidun. Kemudian Aisyah mengatakan, kemudian Nabi menyuruhku untuk memakai sarung ya, kain. Fayubashiruni wa ana haidun. Kemudian kata Aisyah radhiyallahu anha, karena ini fikih harus kita jelaskan, Nabi juga sempat mencumbuiku dalam keadaan haid ya. Minggu lalu pernah kita singgung ya. Nabi pernah bercanda ya suami istri lah, insyaallah kita bisa memahami, bercanda kemudian bercumbu dalam keadaan haid, kata Aisyah radhiyallahu anha. Wa kana yukhriju ra'sahu ilayya wa huwa mu'takifun fa'aghsiluhu wa ana haidun. Dan suatu ketika, kata Aisyah radhiyallahu anha, suatu ketika Nabi itu kondisi i'tikaf ya, mu'takif ya. Karena rumah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu di samping masjid persis ya. Jadi kata Aisyah, suatu ketika Nabi itu mengeluarkan kepalanya, kemudian maksudnya hadis ini Nabi ingin kepalanya dicuci, rambutnya dicuci. Kemudian Aisyah mengatakan, kemudian aku mencuci rambut Rasulullah
padahal aku dalam keadaan haid, ya, dalam keadaan haid. Muttafaqun alaih. Ini diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Makna ijmali, ya, makna secara umum hadis ini, hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, istamala hadzal hadis ala salasi masail, ya. Hadis ini terdiri dari 3 perkara. Al-ula anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam wa zaujatahu kana yaghtasilani minal janabati min ina'in wahidin, ya. Bahwasannya yang pertama yang dapat kita ambil dari hadis ini adalah bahwasannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mandi janabah atau mandi junub bersama dengan istrinya dari tempat yang sama, dari bejana yang sama, ya. Dari bejana yang sama. Li'annal ma'a tahirun la yadurruhu gharful junubi minhu. Ya, bahwa ini menandakan, ya, ini menjelaskan kepada kita bahwasannya, ya, air itu adalah suci, ya, tidak dikotori oleh orang yang junub, ya. Jadi junub itu, orang junub itu aslinya suci, ya, pada dasarnya suci, ya. Ini ada hadisnya. Karena apa? Karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mandi bersama Aisyah menggunakan wadah yang sama, menggunakan bejana yang sama, menggunakan bak yang sama dalam keadaan junub. Karena apa? Karena pada dasarnya al-ma' tahirun, ya, airnya adalah suci. Madama annahu ghassala yadayhi qabla idkhalihima fil ina. Selama, ya, selama ketika dia memasukkan tangannya itu harus dicuci dulu sebanyak 3 kali, ya. Beberapa waktu yang lalu kita singgung, ya, bahwasanya kalau kita mau wudu atau mau mandi janabah, maka yang pertama kita lakukan adalah mencuci tangan dulu, ya. Selama tangan kita cuci dulu sebanyak 3 kali, ya. Termasuk hadis yang beberapa waktu yang lalu yang kita singgung, jika kita tidur malam hari kemudian kita mau wudu, ya, maka yang pertama kita lakukan adalah mencuci tangan kita, ya. Tangan kita cuci dulu. Nah, hadis ini juga mensyaratkan harus cuci dulu tangannya baru boleh menciduk atau memulai mandi atau wudu. Ya. Artinya apa, jamaah? Yang pertama adalah bahwasanya air itu suci dan tidak bisa dikotori oleh orang yang junub, ya. Wasania annan nabiyya, maksudnya begini, maksudnya yang tadi itu meskipun ada cipratan air tetap suci, ya. Air tetap suci. Kemudian berikutnya wasania annan nabiyya sallallahu alaihi wasallam arada ay yashra'a li ummatihi fil qurbi minal haidi ba'da an kana al yahud la yu'akilunaha wa la yudaji'unaha. Yang kedua, jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, bahwasannya Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam ingin memberikan kita syariat, ya, bahwasannya kita tidak boleh atau tidak boleh menjauhi orang yang haid, ya, suami istri, karena zaman itu orang Yahudi kalau ada wanitanya haid maka dikucilkan, ya, diasingkan, ya. Zaman itu dan terbawa sampai di zaman jahiliyah, ya. Kalau mungkin Bapak Ibu pernah mendengar, ya, ada riwayat dari Ummul Mukminin juga mengatakan bahwasanya dulu di zaman jahiliyah itu kalau orang haid itu dikucilkan, ya. Jadi nggak boleh tinggal di rumah, harus di tempat tertentu, ada pengasingan. Nah, sehingga Nabi ingin mensyariatkan kepada kita bahwasanya orang yang haid itu, ya, nggak boleh kita jauhi, ya. Ya, nggak boleh kita jauhi, ya. Jadi kata Nabi, pesannya di hadis ini, orang yang haid ya boleh aktivitas seperti biasa, ya, boleh aktivitas seperti biasa, ya. Nah, contohnya apa? Fakana ya'muru Aisyah an tattazira wa fayubashiruha bima dunal jima' wa hiya haidun. Kata Nabi, ini ketika Aisyah disuruh untuk memakai sarung, ya, memakai kain ketika mandi itu, dalam artian apa? Artinya semua boleh dilakukan oleh orang yang haid kecuali jima, ya, kecuali hubungan suami istri maka tidak boleh. Ya, jadi mau bercanda, mau menyelesaikan semua perkara rumah tangga boleh, ya, cuman yang tidak boleh adalah berhubungan suami istri. Artinya Nabi memberikan syariat kepada kita, ya, wanita haid itu ya normal-normal saja, ya. Minggu lalu kita singgung, ya, boleh ya, boleh beraktivitas apapun. Yang tidak boleh adalah sholat, ya, membaca Al-Quran, puasa itu ada larangan memang, ya. Tetapi untuk aktivitas yang lainnya maka boleh, ya, maka boleh, kecuali tadi yang dilarang. Kemudian ats-tsalitsah annal haidha la tadkhulul masjid li'alla tulawwisuhu. Kemudian yang berikutnya yang dilarang oleh orang yang haid adalah masuk masjid, ya, masuk masjid. Jadi orang yang haid sama dengan orang yang junub, ya.
Orang haid, orang yang junub tidak boleh masuk masjid kecuali menyeberang ya. Kecuali menyeberang jalan ya. Ya, kecuali misalnya kita ada hajat penting maka boleh ke masjid, tetapi berdiam diri di masjid tidak boleh ya. Untuk iktikaf, untuk sholat sama dengan orang yang junub sampai dia orang yang suci. Kemudian yang berikutnya, hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, walihadza kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yakhruju ilaiha fi baitiha ra'sahu wa huwa fil masjid fataghsiluhu mimma yadullu ala anna qurbal haid la mani'a fihi limithli hadhihi al-a'mali syar'un tawsi'atun ba'da harajal yahud ya. Jadi ini juga menegaskan ya bahwasannya ada satu contoh dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika Rasulullah itu iktikaf ya. Kalau jamaah mungkin pernah umroh atau haji mungkin bisa melihat, membayangkan ya bahwasanya rumah Rasulullah itu memang di sampingnya persis ya, di samping masjid persis. Nah, sehingga kalau Nabi butuh sesuatu, Nabi tinggal keluar saja ke samping sudah rumahnya. Termasuk pada saat itu Aisyah mengatakan ya kondisinya haid, kemudian Nabi meminta tolong sesuatu ya. Meminta tolong sesuatu yaitu mencuci rambut beliau, mencuci kepala beliau. Ya. Karena apa? Karena dalam ajaran Islam ini tidak dilarang ya, tidak dilarang karena yang dilarang itu pada masa Yahudi. Di ajaran Islam boleh. Kemudian hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, apa yang dapat kita ambil dari hadis ini? Yang pertama, jawazu iktisal al-junubaini min ina'in wahidin. Yang pertama, hadis ini yang dapat kita ambil faidahnya adalah bahwasanya boleh dua orang yang junub mandi bersama ya. Maksudnya suami istri. Maksudnya suami istri boleh ya, dari tempat yang sama, dari bejana yang sama, maka boleh. Kemudian yang kedua, jawazu mubasyaratul haid fi madunal farj ya. Boleh ya, di dalam hukum Islam boleh suami istri ya, artinya kalau ada istrinya haid maka boleh ya tidur bersama, kemudian makan bersama ya. Kalau Yahudi kan tidak boleh makan bersama, tidak boleh ya, tidur bersama tidak boleh. Kalau dalam ajaran Islam maka boleh, sah-sah saja boleh ya. Yang tidak boleh itu adalah hubungan suami istri ya. Ya kalau tidur bersama kemudian aktivitas lainnya maka boleh ya. Yang dilarang adalah berhubungan suami istri. Kemudian istihbabu lubsihal izar waqtal mubasyarah. Nah, ketika bercumbu ya, kalau bahasa ini ketika bercumbu, bercanda ya, karena suami istri itu kan bedanya suami istri dengan yang lain kan, suami istri itu kalau bercumbu kan berpahala ya Bapak Ibu ya. Salah satu kenikmatan orang yang sudah menikah itu ya, kalau bercumbu itu berpahala ya. Ya, artinya tidak ada yang sia-sia ya. Kalau orang sudah menikah itu bercumbu, bercanda ya, itu semuanya berpahala di sisi Allah Subhanahu wa taala ya. Jadi salah satu karakter atau sifat Rasulullah itu orang yang romantis. Kalau Bapak Ibu baca ya sirah Nabi itu orang yang paling romantis ya. Jadi termasuk dia sering bercanda ya. Nah, bercanda dalam hukum Islam itu ya tidak sia-sia ya. Bercanda suami istri itu maka berpahala ya. Berpahala. Sehingga di sini digarisbawahi, jika kondisi istri dalam keadaan haid maka bercandanya harus ada batasnya ya. Harus ada batasnya ya. Tidak boleh berhubungan suami istri. Kalau bercanda ya bahkan ada satu riwayat Aisyah itu kalau mandi ya dengan Nabi itu saling siram-siraman ya. Ya ini salah satu riwayat mengatakan kalau Nabi dengan Aisyah itu sering bercanda ya. Ya kita ini kan selama ini Bapak Ibu lihat sosok Nabi itu kan serius ya. Nabi juga ada bercandanya. Nabi itu orang yang dimanapun dia bisa menempatkannya. Ya Nabi itu selama ini mungkin kita lihat sosoknya Nabi itu serius ya. Nabi juga ada sisi bercandanya ya. Nabi mungkin Bapak Ibu kenal atau dengar ketika Nabi itu mencandai Ali bin Abi Thalib ketika makan kurma ya. Ali itu makan dengan lahap, kemudian dicandain, hati-hati, bahasa saya ya artinya hati-hati ini ada bijinya ya, jangan sampai kemakan ya. Kata Nabi itu kan juga bercanda, tapi bercandanya yang ada wibawa ya. Termasuk saya pernah melihat satu buku itu membahas tentang canda Rasul ya, tentang canda Rasul ya. Nabi itu juga ada bercandanya, tapi bercanda yang berwibawa, bukan bercanda kemudian menghilangkan wibawa, tidak ya. Termasuk salah satunya Aisyah mengatakan Nabi itu sering bercanda dengan saya ya, siram-siraman air ya. Kemudian kadang di sirah itu juga disebutkan Nabi itu lomba lari dengan Aisyah dan lain sebagainya. Itu bagian dari canda Rasulullah SAW. Kemudian yang keempat,
apa yang dapat kita ambil dari hadis ini? Ittikhadul asbab al-mani'ah minal wuqu'i fil muharram ya. Jadi yang dimaksud memakai sarung ya, artinya kalau orang haid itu ya maka pakaiannya harus lengkap ya, tidak boleh Nabi artinya ketika menyuruh Aisyah memakai kain itu adalah untuk menghindari ya. Kalau dalam hukum Islam itu kalau menghindari agar kita tidak terjerumus kepada sesuatu yang lebih berat ya. Jadi sehingga Nabi ketika itu Aisyah mengatakan, kemudian Nabi memerintahkanku memakai kain ya. Kemudian kata Aisyah, kemudian Nabi bercanda denganku ya, bercumbu denganku, aku dalam keadaan haid. Kemudian nomor 5, man udkhulil haidi al masjid ya. Jadi orang haid itu dilarang masuk masjid, meskipun belakangan ada beberapa perbedaan pendapat ya, namun pendapat tidak terlalu keras perbedaannya, maksudnya bisa kita tolerir. Misalnya sekarang ini kan teknologi sudah maju ya, misalnya bagaimana jika mahasiswa atau siswi ya, mahasiswi atau siswi itu ketika misalnya ada kuliah atau ada sekolah yang itu misalnya di masjid, maka masih ada perdebatan pendapat bagaimana, kan sekarangnya ada pembalut ya, maka bagaimana ya, karena menurut ulama yang takutnya nanti ada kotoran yang ada di masjid, tapi sekarang ini ada teknologi dan lain sebagainya sehingga ada celah untuk bukan merubah hukum ya, hukum itu agak bergeser sedikit ya jika kondisinya darurat ya, misalnya kuliah ya, kemudian ada di serambi masjid dan lain sebagainya, maka diperbolehkan asal darurat ya. Kemudian yang keenam, ibahatu mubasyaratiha li a'malil manziliyah wa min dzalika waslus sya'ri wa tarjilihi ya. Kemudian yang keenam ya, hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, boleh ya, jadi wanita haid itu bukan dijauhi ya, biasa saja aktivitasnya normal, boleh beraktivitas membersihkan rumah ya, kemudian membantu suaminya, menyisiri suaminya ya. Kemudian ini karena Nabi itu orangnya sering meminta bantuan Aisyah ya kalau menyisir rambut dan lain sebagainya, dan ini dilakukan Aisyah ketika Aisyah sedang haid ya. Ya, sedang haid, Aisyah mengatakan aku membantu menyisir rambut Nabi ya dalam keadaan haid. Nah, ini hadis yang pertama, hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian hadis yang selanjutnya, an Aisyah radhiyallahu anha qalat kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yattaqi'u fi hijri wa ana haidun fayaqra'ul Qur'an muttafaqun alaih. Nah, ini hadis yang berikutnya. Aisyah radhiyallahu anha mengatakan ya, karena Rasulullah, bahwasannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yattaqi'u, bersandar di pangkuanku, wa ana haidun fayaqra'ul Qur'an, Aisyah dalam keadaan haid ya, dan Nabi juga sempat membaca Al-Qur'an ya, dengan membaca Al-Qur'an ya. Artinya kalau bahasa kita leyeh-leyeh ya, bahasa kita kelesetan lah ya, leyeh-leyeh, kemudian nyandar di pangkuan Aisyah dalam kondisi haid dan Nabi membaca Al-Qur'an ya, sambil membaca Al-Qur'an. Ini adalah muttafaqun alaih. Hadisnya muttafaqun alaih. Gharibul hadis ya, ini ada kata-kata yang agak asing dalam hadis. Yattaqi'u fi hijri ya, yattaqi'u itu adalah bersandar atau tidur ya di pangkuan Aisyah. Ya, tiduran di pangkuan Aisyah ya. Al-ma'na al-ijmali, dzakarat Aisyah anna an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam kana yaqra'ul Qur'an fi hijriha wa hiya haidun mimma yadullu ala anna badanal haidi tahirun lam yanjus bil haidi. Nah, makna secara umum hadis ini, jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, bahwasannya Aisyah menyebutkan Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam membaca Al-Qur'an di pangkuannya dan Aisyah dalam kondisi haid. Ya, haid atau haid. Ya, ini menjelaskan kepada kita bahwasanya tubuh atau badannya orang yang haid itu tidak najis ya. Tidak najis ya, cuman dia hanya berhadas saja ya. Tidak najis dan tahir ya. Kalau di sini dijelaskan tahir lam yanjus bil haidi ya, tidak najis karena dia haid ya. Nah, kemudian apa yang dapat kita ambil dari hadis? Ma yu'khadhu minal hadis. Yang pertama, jawazu qiraatul Qur'an fi hijril haid li'annaha tahiratul badani wassiyab. Yang pertama, hukumnya adalah boleh membaca Al-Qur'an ya di pangkuan orang yang haid. Ya, kenapa? Karena li'annaha tahiratul badani wassiyab.
Karena pada dasarnya bajunya dan badannya ya tubuhnya itu suci ya, bukan najis ya. Sehingga mungkin Bapak Ibu ketika misalnya di rumah ya, membaca Al-Qur'an kemudian dekat dengan istri ya tidak masalah. Ya tidak masalah. Tidak ada larangan ya bagi kita mau baca Quran, mau murojaah sementara istri haid dan kita misalnya mau bersandar di istri yang haid maka tidak masalah ya. Tidak haram dan tidak dilarang. Kemudian yang selanjutnya tahrimu qiraatul Quran alal haidi akhdan min man tawahhuma imtina'u qiraah fi hijril haid qalahu Ibnu Daqiq al-Aid ya. Yang kedua yang dapat kita ambil dari hadis ini adalah jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, bahwasanya yang dilarang itu adalah membaca Al-Qur'an bagi orang yang haid ya. Yang dilarang ya yang membaca Al-Qur'an adalah orang yang haid ya. Tapi kalau yang tidak haid ya maka maksudnya suaminya atau wanita yang tidak haid maka boleh membaca Al-Qur'an kemudian misalnya bersandar di temannya ya, sama-sama wanita misalnya, yang satu haid yang satu tidak, membaca Al-Qur'an maka tidak masalah. Yang dilarang adalah wanita yang haid membaca Al-Qur'an ya. Ya kalau dia misalnya tadi kasusnya atau contoh dari Nabi, ada orang ya suami atau bersandar di istrinya dalam keadaan haid maka boleh membaca Al-Qur'an ya. Tetapi kalau yang haid maka tidak boleh ya. Yang boleh itu orang yang tidak haid ya. Yang tidak haid karena hadisnya Nabi bersandar di Aisyah kemudian membaca Al-Qur'an dalam kondisi atau bersandar di pangkuan Aisyah. Ya ini juga menjelaskan kepada kita bahwasannya membaca Al-Qur'an di pangkuan orang haid itu maka boleh ya. Ya misalnya anaknya lagi murojaah ibunya lagi haid maka tidak masalah ya. Sekarang ini kan banyak misalnya orang tua itu ada anaknya sekolah di tahfidz atau beberapa sekolah Islam itu kan mewajibkan anaknya membaca Al-Qur'an misalnya, maka tidak masalah ibu-ibu jika misalnya anaknya murojaah dibantu murojaah ya, maka tidak masalah ya. Yang tidak boleh adalah ibunya. Kalau ibunya mendengarkan ya tidak masalah ya. Yang tidak boleh adalah orang haid membaca Al-Qur'an. Namun jamaah ada beberapa catatan terkait dengan ada ulama membolehkan jika seorang wanita itu punya hafalan ya, takut hafalannya hilang, maka itu dimakfu ya, ada uzur ya. Ada yang mengatakan ya didengarkan saja ya. Tapi ada beberapa pendapat sedikit sekali tapi ya mengatakan boleh murojaah ya. Jika tidak ada media ya. Tapi kalau ada media, misalnya dia punya hafalan Quran ya, kemudian takut hafal karena orang haid itu kan seminggu, kadang ada yang 2 minggu. Itu kan kalau nggak murojaah juga bisa hilang ya. Ya sebenarnya ngafal Al-Qur'an itu kan mudah ya Bapak Ibu ya. Menghafalnya itu mudah ya. Yang sulit apa? Murojaah. Yang sulit itu murojaah, menjaga yang sulit ya. Kalau hafal insya Allah kita dikasih kemampuan yang sama oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Kecerdasan kita insya Allah sama ya. Ya, insya Allah sama. Meskipun ada beberapa orang yang mungkin kerja itu nikmat buat dia, tapi menghafal Quran itu rata-rata cepat ya. Kenapa? Karena ada jaminan dari Allah Subhanahu wa taala ya. Walaqad yassarnal Qur'ana lidzikri fahal mim mudzakir ya. Al-Qur'an itu dimudahkan. Menghafalnya mudah ya. Yang sulit adalah menjaganya. Nah, sehingga jika ada wanita-wanita yang haid, maka para ulama membolehkan jika terpaksa ya. Kenapa? Karena takut hafalannya hilang. Tapi sekarang ini karena ada media, ya ada HP, kemudian ada recorder dan lain sebagainya, maka mungkin paling mudah dengan mendengarkan saja supaya hafalannya tidak hilang ya. Karena orang haid itu ya paling cepat seminggu ya, bahkan ada yang 2 minggu dan lain sebagainya. Ini tentu bisa menghilangkan hafalan jika tidak diulang, tidak dimurojaah. Nah, ini terkait dengan hukum ya, bahwasanya membaca Al-Qur'an ya di dekat orang haid tidak masalah ya. Artinya Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Islam itu agama yang datang ya, yang belakangan tapi hukumnya komprehensif ya. Ya kalau Bapak Ibu sempat membaca atau mendengar ya, baik itu di umat-umat terdahulu baik Yahudi, Nasrani, kemudian agama-agama nenek moyang orang kafir Quraisy, itu mereka meyakini bahwasanya orang yang haid itu tidak boleh di rumah ya, ada tempat pengasingan ya.
ada tempat pengasingan, dan ini tidak manusiawi ya, tidak manusiawi. Wanita itu juga punya hak ya, sehingga oleh Islam ya wanita itu ya silakan beraktivitas, tidak masalah. Haid itu kan kondisi saja ya. Pada dasarnya kalau menurut hadis ini ya dia suci aja badannya, tubuh dan pakaiannya suci ya. Yang membuat dia dilarang sholat, dilarang baca Quran itu kan hanya sederhana saja. Itu siklus bulanan ya. Yang kita pelajari minggu lalu bahwasanya darah haid itu adalah nutrisi pada dasarnya di beberapa pertemuan yang lalu. Nutrisi bagi janin ya. Kalau orang hamil makanya tidak haid. Kenapa? Karena darah tadi ke nutrisi, menjadi nutrisi bagi janin ya. Kalau dia sudah melahirkan maka dia menjadi air susu ibu ya, sehingga untuk anaknya. Nah, siklus bulanan ini adalah salah satu kodrat ya. Ini karena Allah Subhanahu wa taala juga memberikan salah satu kodrat penciptaan wanita itu ya haid ya. Ya haid ya. Itu adalah hikmatullah ya, kebijaksanaan Allah Subhanahu wa taala. Di samping wanita itu ada haid, juga tidak diberatkan puasa, sholat dan lain sebagainya. Kemudian hadis yang terakhir di ujung bab toharoh ya, ini hadis yang terakhir karena insya Allah pertemuan yang akan datang kita akan mulai membahas tentang bab sholat ya. Ini bab toharoh. Nah Bapak Ibu memang luar biasa ya. Ini lagi-lagi hadis dari Aisyah radhiyallahu anha ya. Kita ini harus berterima kasih kepada Aisyah ya. Aisyah ini juga sekali lagi saya ingin menegaskan ya, bahwasanya Rasulullah menikahi Aisyah itu bukan untuk senang-senang ragawi, tapi ternyata ada pesan ya. Kenapa Nabi itu memilih Aisyah? Aisyah ini cerdas ya. Aisyah ini terkenal cerdas, sehingga apa? Ini hadis-hadis ini sampai kepada kita. Kalau bukan hafalannya Aisyah kuat, hadis ini nggak bakal sampai kepada kita ya. Jadi Nabi itu punya misi ya. Dakwah Nabi itu menikahi Aisyah ya, menikahi Aisyah itu ada misi ya. Misinya apa? Ya, sehingga nih ya, bapak-bapak kalau nanti mungkin punya anak laki-laki ya, kemudian mas-mas yang lagi masih mau cari pasangan, ini carilah wanita yang cerdas ya. Carilah yang cerdas. Kenapa? Karena nanti ya seperti ini ya. Yang paling enggak nanti buat mempersiapkan generasi itu karena biasanya dari ibu ya. Ya sehingga kalau kita baca di Quran itu kan peran ibu yang paling banyak ya. Ya, ibu itu penting ya. Ya kata Nabi juga ada beberapa pendapat ya ulama, kalau kita mau menyiapkan generasi cari ibu yang baik ya. Cari ibunya dulu ya, ibu yang baik ya. Kenapa? Karena generasi nanti dari situ. Nah, termasuk Aisyah radhiyallahu anha ya. Aisyah ini termasuk ya ummul mukminin ya, hadis-hadis sampai kepada kita ya. Jadi jamaah kalau ada orang mengatakan Islam itu diskriminatif terhadap wanita, tidak ya. Justru ya dengan ini Nabi ingin menyampaikan kepada kita bahwasanya hadis-hadis terkait dengan perbuatan Nabi semuanya sampai kepada kita, dimulai dari Aisyah radhiyallahu anha ya. Bahkan sahabat itu banyak yang nggak berani berfatwa kalau urusan pribadi Nabi, mesti tanya sama Aisyah. Ya tanya dulu ke Aisyah. Ya Aisyah bagaimana Nabi terhadap ini, maka bertanya kepada Aisyah radhiyallahu anha. Nah ini dari seorang sahabat, An Mu'adzah qalat sa'altu Aisyah radhiyallahu anha fakultu ma balul haidi taqdi as-sauma wala taqdi as-shalah faqalat aharuriyatun anti fakultu lastu biharuriyah walakin as'al faqalat kana yusibuna dzalika fanu'maru biqada'is shaumi wala nu'maru biqada'is sholati muttafaqun alaih. Nah ini tadi yang saya singgung. Ada seorang wanita, seorang sahabiah, An Mu'adzah ya, namanya Mu'adzah, bertanya kepada Aisyah. Nah, ini yang tadi kita singgung, dia bertanya kepada Aisyah. Seorang sahabat perempuan bertanya kepada Aisyah, namanya Mu'adzah, qalat, saya bertanya kepada Aisyah radhiyallahu anha ya. Kemudian saya bertanya, ma balul haidi taqdi as-sholata taqdi as-sauma wala taqdi as-sholata. Bagaimana pendapatmu ya? Ya. Maksudnya pertanyaan yang agak menegaskan ya ini. Mabalu itu ya bagaimana ya? Bagaimana bisa ya? Bagaimana bisa seorang haid itu mengqadha puasa tetapi tidak mengqadha salat ya? Jadi ada seorang wanita penasaran ya, ingin menegaskan kepada Aisyah bagaimana bisa ya seorang wanita yang haid dia hanya mengqadha puasa saja tapi tidak mengqadha salat ya. Kemudian Aisyah ya menjawab, aharuriyatun anti, apakah kamu dari golongan haruriyah ya?
Ya, karena terkenal orang Haruriyah ini adalah orang yang suka berdebat ya. Suka bertanya, berdebat ya. Kemudian kata penanya tadi, ketika Aisyah membalas, menjawab, apakah kamu orang Haruriyah ya, maksudnya kamu ini kok masih ngeyel ya, maksudnya Aisyah seperti itu. Fakultu lastu bi Haruriyah. Kemudian penanya tadi mengatakan, tidak, saya bukan dari golongan Haruriyah ya. Saya ingin bertanya ya, saya ingin menegaskan. Kemudian Aisyah mengatakan, faqalat kana yusibuna dzalika fanu'maru biqada'is shaumi wala nu'maru biqada'is shalah. Kata Aisyah radhiyallahu anha, iya, pada saat itu terjadi juga di kami. Kemudian Nabi mengatakan, Nabi memerintahkan kami untuk mengqada' shaum tapi tidak mengqada' salat ya. Jadi Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di samping Allah Subhanahu wa taala memberikan wanita itu kodrat berupa haid, tapi juga tidak memberatkan ya. Jadi tidak memberatkan karena konon katanya konon ya, berdasarkan beberapa referensi yang saya baca, orang haid itu agak moodnya agak agak kurang baik ya. Jadi moodnya kadang labil ya, sehingga dia tidak diperkenankan sholat dan puasa ya. Sholat dan puasa ya. Saya baca beberapa referensi, memang orang yang haid itu ya capek ya moodnya ya, makanya laki-laki harus memahami ya. Jadi kalau moodnya nggak enak ketika haid itu memang sudah kodrat wanita ya, sudah kodrat wanita, sehingga oleh Allah Subhanahu wa taala diberikan rukhsah ya, tidak sholat tidak puasa, tetapi yang dikodok hanya puasa saja ya, sholatnya tidak dikodok. Kalau berdasarkan pertanyaan yang ditanyakan oleh Mu'adzah. Nah, gharibul hadis ya, hadis yang ada kalimat yang asing ya. Haruriyah anti, ini Aisyah bertanya kepada orang ini karena seakan-akan Aisyah mengatakan orang di Madinah ya pada saat itu semuanya tahu bahwasanya hukum orang yang haid itu hanya boleh mengkodok puasa saja ya. Ya, artinya yang diwajibkan mengkodok puasa, yang sholat tidak dikodok. Kemudian Aisyah mengatakan, ini kok agak ngeyel ya, apakah ini dari golongan Haruriyah? Nah, Haruriyah itu apa? Di dalam hadis ini dijelaskan, di penjelasannya, nisbatun ila baldatin qurbal Kufah ya, dinisbatkan kepada negeri atau tempat dekat dengan Kufah. Ismuha Harura ya, nama tempatnya adalah Harura. Kharajat minha awwalu firqatin minal khawarij ala Ali bin Abi Thalib fasara al khawarij yu'arrifuna bil Haruriyah ya. Kenapa? Karena ada indikasi orang Khawarij ya. Orang Khawarij itu muncul dari daerah ini ya. Orang Khawarij ya, mungkin Bapak Ibu pernah mendengar ya, sekte-sekte dalam Islam ya. Ada Khawarij, ada Mu'tazilah ya, ada Murji'ah ya. Nah, Khawarij ini terkenal orang yang suka membantah ya, suka keluar dari keluar dari pemerintahan, pokoknya ngotot ya, orangnya ngotot ya. Orangnya suka berdebat ya. Dan ini termasuk ketika Ali menjadi khalifah mereka muncul ya, dan munculnya dari Harura ya, dari negeri atau dari tempat yang dekat dengan Kufah ya. Salah satu karakter orang Khawarij adalah orang yang dia suka protes ya, baik itu yang lebih besar itu adalah dia suka protes kepada pemerintahan yang sah. Itu Khawarijnya. Termasuk ketika Ali memimpin ya, ada dua sekte besar ya Bapak Ibu kalau pernah mendengar, ada dua sekte besar, Khawarij dan Syiah ya. Syiah itu yang berlindung di tameng Ali bin Abi Thalib ya. Kemudian Khawarij adalah orang yang kontra terhadap Ali ya. Yang kontra terhadap Ali ya. Karena ada beberapa kasus pada saat itu yang kasus memang fitnah yang luar biasa ya. Masa transisi dari Utsman ke Ali itu luar biasa ya, fitnahnya luar biasa ya. Jadi sehingga banyak ulama itu, banyak para sahabat itu diam karena takut kena fitnah ya. Para sahabat ngomong aja waktu itu langsung difitnah oleh orang Khawarij dan Syiah, sehingga para sahabat banyak yang diam ya. Kenapa? Karena pada itu kondisinya sangat genting ya, sehingga muncullah Khawarij, kemudian muncullah Syiah dan lain sebagainya. Nah, salah satu karakternya orang Haruriyah itu adalah suka ngotot, sehingga Aisyah dikiranya ini adalah orang Haruriyah. Al-makna al-ijmali, makna secara umum, sa'alat Mu'adzah Aisyah anis sababi alladhi min ajlihi ja'ala syari' annal haid taqdi ayyama haidiha allati aftaradha wa la taqdi salawatiha zamanil haid ma'a istirab al-ibadataini fil fardiyah bal inna salat a'dham minas siyam. Jadi seakan-akan di dalam hadis ini dia tanya kepada Aisyah, ya kenapa kok yang dilarang itu atau yang diqadha itu cuman puasa, salat tidak ya.
Ya padahal ya puasa dengan sholat itu lebih besar sholat ya, maksudnya sholat itu kan yang pertama kali ditanya oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Artinya sholat itu lebih utama ya kalau menurut dia ya lebih utama memang sholat itu ya daripada puasa ya. Karena apa, dia sewaktu-waktu kita ada sehari semalam kita bersolat ya sholat, tetapi untuk puasa kan ada tidak tiap hari ya. Ada yang sifatnya 1 bulan selama setahun, ada yang sunnah yaitu ya Senin Kamis ya. Menurut di sini ya karena sholat itu lebih utama dan lebih mulia. Wa kana adamu tafriq bainahuma fil qada'i huwa madhhabul khawarij mabniun ala syiddati wal haraj ya. Nah, karena apa? Karena memang salah satu madhabnya orang khawarij ya itu adalah dia tidak membedakan antara puasa dan sholat ya, sama-sama wajib ya. Sehingga menurut khawarij ya kalau misalnya dilarang ya dilarang aja semuanya ya, kalau mau dibolehkan aja, dikodok semuanya ya, menurut khawarij. Kemudian Aisyah menegaskan, faqalat laha Aisyah mungkaratun alaiha, memberikan bantahan ya, aharuriyatun anti ta'taqidina mislama ya'taqiduna wa tusaddidina kama yusaddidun ya. Jadi Aisyah mengatakan, apakah kamu yang meyakini seperti apa yang mereka yakini dan engkau bersungguh-sungguh ya atau ngotot dalam beragama ya. Ya artinya Aisyah radhiyallahu anha menegaskan kalau ada syariat ya ikuti saja ya, ikuti saja. Nah kemudian Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, yang terakhir apa yang dapat kita ambil dari hadis ini ya? Yang pertama, annal haid taqdi siyam wala taqdi as-shalah li'anna as-salata tatakarraru wa yahsulu min zalika masyaqqati aidan ya. Yang pertama adalah bahwasanya orang yang haid itu hanya mengkodok puasa ya dan tidak mengkodok sholat. Karena apa? Karena sholat itu berulang-ulang ya. Kalau puasa kan tidak ya. Puasa itu sifatnya setahun sekali ya. Maksudnya dia adalah puasa wajib ya. Bapak Ibu, yang dimaksud adalah puasa wajib. Kalau puasa sunnah ya maka tidak dikodok ya. Yang dikodok adalah puasa wajib ya. Puasa wajib. Bagaimana kalau misalnya puasa sunnah Arafah kemudian Asyura dalam keadaan haid ya nggak usah puasa, nggak usah dikodok juga karena waktunya sudah habis ya. Artinya puasa Syawal ya harus dilaksanakan di bulan Syawal ya, kecuali puasa Ramadan ya. Maka yang dimaksud di sini adalah puasa wajib, puasa Ramadan ya. Maka ketika puasa maka harus diganti ketika misalnya dia haid bersamaan dengan Ramadan. Nah kemudian untuk sholat tidak dikodok karena sholat itu berulang-ulang ya, berulang-ulang. Dan kalau dikodok logika kita ya berat juga ya, misalnya seminggu gitu ya, subuh asar subuh duhur asar kita ulang ya berat juga ya, berat juga. Ini adalah rukhsah dari syariat. Kemudian yang kedua, anna takriran Nabi sallallahu alaihi wasallam ummatahu ala syai'in yu'addu minas sunnah ya. Nah berikutnya bahwasanya ketetapan Nabi untuk umatnya itu tergolong sunnah ya. Sunnah itu adalah ya harus kita laksanakan ya. Sunnah dari Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, termasuk ketetapan ini ya, ketetapan sholat tidak dikodok, kemudian puasa juga tidak, puasa dikodok ya atau diganti ya. Kemudian yang ketiga, al ingkaru ala kulla man sa'ala su'alu ta'annuti wa mujadalah ya. Jadi mengingkari ya, ini adalah bagian dari perdebatan ya. Maksudnya begini, jadi terkadang kita harus bertanya dulu kepada orangnya ya. Ini kadang Bapak Ibu sebetulnya begini ya, kalau kaidahnya tidak semua pertanyaan harus kita jawab ya. Kan ada orang itu tanya cuma ngetes kita, ada yang ngetes itu ada yang harusnya kita tahu ya. Nah Aisyah juga bertanya, ini kamu ini ngetes atau memang bertanya? Makanya ditegaskan oleh Aisyah, ya saya ingin bertanya, ya saya tidak tahu ya. Makanya Bapak Ibu kalau ada orang bertanya kita harus tahu dia bertanyanya apa, ngetes kah, ngejek kah, itu juga harus tahu ya. Termasuk Aisyah bertanya dulu, kamu apakah niat bertanya? Ya bahasa sederhananya, iya saya bertanya, saya tidak tahu. Kemudian yang keempat, tabayyanal ilmu liman talabahu litta'allumi wal istirsyad ya. Ilmu itu akan jelas, akan terang ya, akan kita dapatkan ketika memang kita mencarinya dan meminta petunjuk kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang terakhir, qaulul haid la taqdi shalah li ajlil masyaqqah ya.
bahwasanya orang yang haid itu tidak mengqadha salat, tidak mengganti salat karena ada masyaqqah ya. Masyaqqah itu adalah berat ya, sesuatu yang berat ya. Jadi kalau ada syariat ya, itu tentu syariat Islam itu tidak memberatkan ya. Jadi syariat Islam itu pada dasarnya tidak memberatkan. Minal adillati allati tuqarrirul qaidah al-islamiyah al-'amah wa hiya innal masyaqqah tajlibut taisir ya. Jadi ada kaidah fikih ya, kaidah umum di dalam peribadatan itu innal masyaqqah tajlibut taisir, bahwasanya kesusahan, kesulitan itu ya harusnya ada kemudahan, harus ada harus ada solusi ya. Ini kaidah fikih ya. Ya ini harus kita pahami baik-baik ya. Innal masyaqqah sesungguhnya kesusahan atau sesuatu yang berat itu boleh diberikan kemudahan at-taisir ya. Termasuk ini ya. Jadi tidak hanya ini, tapi kalau misalnya ada yang lain, misalnya kita dalam perjalanan ya. Nah, Bapak Ibu, salah satu kaidah ini, penerapan kaidah ini adalah kenapa kita kalau bepergian itu harus di jamak dan qashar. Ya, kenapa? Karena di situ ada masyaqqah ya. Ada masyaqqah, ada capek ya, ada kemudian orang yang bepergian itu kan kalau bahasanya Abu Hurairah radhiyallahu anhu itu kan nisful azab ya. Orang bepergian itu capek ya. Ya, sehingga harus di jamak dan qashar. Ini bagian dari agama memudahkan dan penerapan kaidah ini ya. Penerapan kaidah ini sesuatu yang sulit itu maka boleh dimudahkan ya. Innal masyaqqata tajlibut taisir. Demikian yang dapat kami sampaikan, semoga kita dapat mengambil manfaat dan dapat melaksanakannya dalam kehidupan sehari-hari. Jika ada yang diperjelas, saya persilakan. Jika tidak, kita tutup. Sampun. Nggih. Saya kurang dengar yang awal tadi gimana? Kalau kita keadaan junub belum mandi, terus kita itu haid, mandinya gimana? Iya, gini, kalau misalnya junub kemudian haid, selama memang bersamaan, waktunya dekat ya, bukan berarti mengulur-ngulur waktu loh ya. Jadi misalnya jeda berapa waktu nggak lama kemudian haid, maka ya tentu itu tidak, yang ditanyakan sholatnya atau puasanya. Oh, mandi ya. Maka ya mandinya sekaligus saja berarti ya, karena ada dua hadas di situ ya, sekaligus saja ya. Pertama untuk mandi junub, tapi tetap karena orang haid itu kan tidak sholat dan tidak puasa ya. Ya, jadi mandi junub kemudian mandi haid ya. Artinya begini ya Bapak Ibu, orang yang haid itu bukan tidak boleh mandi loh ya, bukan berarti nunggu haidnya selesai baru mandi, enggak ya. Jadi tetap mandi ya. Nah, karena ini ada dua hukum ya, ada dua kondisi, maka ya tetap mandi junub ya. Ya, niatnya mandi junub meskipun dalam kondisi haid ya. Artinya tetap niatnya mandi untuk bersuci dari junub ya. Begitu mungkin yang singkat yang dapat saya pahami. Wallahu a'lam bishawab. Oke. Oke. Karena untuk istihadah minggu lalu sempat kita singgung ya, istihadah itu memang bukan darah haid pada dasarnya ya, bukan darah haid. Ya, bukan darah haid sehingga boleh membaca Al-Qur'an dan boleh berhubungan suami istri ya. Ini minggu lalu sempat kita sampaikan Ummu Habibah ya. Ummu Habibah itu salah satu istri Nabi ya, istihadah selama beberapa tahun ya, maka boleh ya. Yang tidak boleh itu berhubungan suami istri adalah ketika haid, selama bisa bisa dipahami atau bisa dimengerti kapan waktu istihadah, kapan waktu haid ya, maka boleh saja ya. Yang dilarang berhubungan suami istri itu adalah ketika haid ya. Minggu lalu sempat kita singgung ya, karena istihadah itu berbeda dengan haid ya. Kalau baca Quran boleh ya, sholat juga boleh ya. Minggu lalu ada pertanyaan ya, Ummu Habibah bertanya kepada Aisyah radhiyallahu anha ya, bahwasanya orang yang istihadah boleh melakukan aktivitas ibadah ya, sholat, kemudian juga baca Quran, juga berhubungan suami istri, maka boleh ya. Demikian. Ya, demikian. Semoga kita sama-sama mengambil manfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Marilah kita akhiri pengajian pagi hari ini dengan sama-sama membaca hamdalah dan doa kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.
Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.